Nawaina at-ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala wa tafakkur wa tafkir wa tadabbur wa tadbir wa naf'ah wal intifa'ata wal faidah wal istifadata wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa summa ila arwahi walidina ayahanda Haji Sahud bin Haji Lege, Hajjah Jawiyah binti Haji Jaya wa usulihima wa furu'ihima annallaha yataghashshahuma birrahmati wal maghfirati wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tabarrukan wa ta'ziman kepada baginda Rasulullah. Mari sebelum kita ngaji, kita baca doa seperti yang beliau ajarkan. Mohon maaf para guru bukan maksud menggurui, kita tabarukan kepada baginda Rasulullah. Ikuti dengan apa yang Al-Fakir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama al malaikati al muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa
wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddu ila ilaikum rabbikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwis yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimil ulama, para asatidzah, para kiai, para guru, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Ayahanda Haji Jamhuri dan keluarga besarnya tanpa terkecuali Bunda Haja Susi Sulastri, juga segenap di mana kepada para orang tua, para ustadz dan ustadzah, para kiai, para ajengan, hapunten nyuhun sewu, saya minta maaf. Bu, Ibu, kira-kira kalau udah minta maaf panjang begitu dimaafin apa enggak? Saya diri dah biar lebih kelihatan. Kira-kira dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah, sesuai kostum yang di depan, gamis merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Karena jujur kepada anak-anak muda-mudi, kita bukan siapa-siapa tanpa jasa daripada guru-guru dan orang-orang tua kita. Biar nyemangatin, man ana man ana man ana man ana man ana man ana kaifa ma hubbukum ahwakum. Intinya kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru dan orang tua kita. Hadiah pantun doa buat guru-guru kita, keluarin kata-kata cakepnya boleh. Ini pantun baru nemu barusan ini. Di sini barusan. Mudah-mudahan jadi doa. Dari Keramat ke Pasar Baru ketinggalan. Dari Keramat ke Pasar Baru kurang. Dari Keramat ke Pasar Baru. Nah begitu apa? Lah tiba ngomong cakep berapa susahnya, apalagi ngarang pantunnya. Dari Keramat ke Pasar Baru, bekal bakwan dan markisah. Kita doakan selamat buat para guru karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul apa enggak? Kita doakan juga buat para orang-orang tua kita biar hidup kita makin berkah. Ini ilmu buat kita, makanya malam hari ini kita bikin haul. Kenapa? Karena biar anak-anak cucunya, bahasa saya sederhana, mudah-mudahan ini pantun bisa kita amalkan. Ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Pakai, jangan cuma amin-amin doang. Nah kepada para guru yang ada di depan, saya lihat pisangnya masih pada utuh, anggurnya jangan dianggurin. Ya mungkin tuan rumah cuma narok tapi lupa nawarin, biar saya yang wakilin deh. Maklum kan kadang-kadang orang Betawi ambeknya ada gede dikit. Betawi belah sono. Di sini mah nggak ada yang begitu. Nggak ada kalau 10, 20, 30.
Ya, silakan para guru. Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Kalau saya emang belum, tapi mudah-mudahan ntar pulang tuan rumah punya pengertian. Ya. Jangan dipikirin, jangan ya. Nah, dirapel sekaligus. Gimana guru? Udah ada tikus pada beranak, bungkus buat anak. Ini kira-kira tuan rumah denger apa nggak nih? Jangan dipikirin, jangan ya. Yang penting diusahain. Mohon maaf, biar lebih konsen dan khidmat Hampura, mohon maaf ya. Boleh nggak kalau ini diangkat aja ya? Mohon maaf, saya kayaknya kurang enak yang di belakang, kau tutupan pintu di bangku. Ayo, minta tolong yuk. Ya, nggak apa-apa ya. Ini namanya kalau dalam televisi banyak sponsor dari Thailand ke Bengkulu, iklan dulu. Nah, kan jadi kelihatan guru kita gantengnya tuh kan. Iya. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Kita bicara haul dulu ya. Bicara yang namanya doain buat yang meninggal. Bukan kata saya. Seorang ulama kenamaan yang alimnya Masya Allah, yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Lewat salah satu kitab beliau, kitabnya banyak. Saya jalan-jalan ke kota Mesir, bukan, ini lagi cerita. Lagi cerita ini mah. Ya, tapi bagus tong lo. Iya, namanya peka itu, gitu. Ya, iya, slow. Ntar kita mantun lagi. Saya mah bisa aja pantun, nah bisa karena pertaruhan bicara pantun ikan bawal serterong. Lo jual gue borong udah. Iya. Cuman kan kalau sejam isinya pantun aja, ntar ngajinya dapetnya di mana? Jadi kita ngaji dulu dikit nih. Kalau di TV sih nggak bisa ngomong gini. Kenapa? Durasinya kesingkatan. Di TV mah yang tipis-tipis saja, yang penting bayaran tebel. Oh iya. Tipis, cuman ngomong begini doang nih. Raih hidup berkah bersama luwak kue kopi. Ya. Iya. Ya, tapi ya bukan beneran ini iklan saya kebetulan. Gitu, tapi insya Allah tanda tangan bisa jadi asrama santri tuh gitu. Iya, amin. Pulang ada sini mudah-mudahan tidak jadi asrama lagi ya. Iya. Ini tuan rumah denger apa kayak ini? Oke, saya terusin. Jadi begitu jalan-jalan ke kota Mesir, ada namanya Universitas Islam tertua sedunia, Al-Azhar Al-Qahirah. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu ya, mudah-mudi kita dia bisa sampai belajar ke sana. Salut saya Bapak Ibu. Begitu masuk perpustakaan yang begitu besar, begitu banyak kitab-kitab Islam, ada 1-2 kitab yang membuat saya terperanjat, bahkan tertarik. Kenapa? Bukan melihat isinya, tapi begitu saya baca mu'alifnya, saya baca musannifnya, musannif apa? Pengarangnya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Pak, Bu, ini bukan di Jakarta loh, di Mesir. Setahu saya keliling-keliling Mesir nggak ada kampung di sana namanya Al-Jawi, nggak ada. Yang punya nama Al-Jawi siapa? Para ulama-ulama kita yang pada belajar ke Mekah, kemudian dengan kepiawaian ilmunya mereka menyebarkan ilmunya, oleh para ulama salih dinamakan ulama dari tanah Jawa. Bahasa Arabnya namanya Al-Jawi, kampung yang ada di negeri kita. Yang membuat saya bangga, ternyata Universitas Islam tertua sedunia yang menjadi rujukan para mahasiswa-mahasiswi, ternyata kitab-kitab ulama kita ampe genari masih dipakai. Kira-kira kita sebagai orang Indonesia yang memang ulama itu ulama Indonesia, bangga apa enggak Pak? Bangga. Nah, malam hari ini merujuk dari kitab beliau yang juga tahadusan binikmah, biar betul-betul sanad kita ngaji malam ini nyambung. Kebetulan naudzubillah, bukan berbicara tinggi hati, ini buat memotivasi juga buat anak-anak muda. Tolong yang namanya ngaji, biar kalian ama kiai, ama ulama, ama habaib, biar sanadnya jelas bersambung ke Rasul, jangan ama mbah Google. Beneran. Mana sabukinya? Naudzubillah, bukan bicara tinggi hati, memotivasi buat kalian. Al-Faqir Taufikur Rahman. Mungkin orang selama ini kenal hanya bisa mantunnya, tapi di saat bicara yang namanya sanad keilmuan, banyak dari jalurnya, banyak. Ini salah satu malam hari ini saya mau nyebutin dari jalur Jawa Barat. Karena kebetulan saya sekarang tinggal di Jawa Barat, di Bogor. Pak, Bu,
Dulu untung masih kecil, nurut sama orang tua, dititipkan numpang tidur di daerah Sukabumi. Ada namanya Pondok Pesantren Syamsul Ulum yang pendirinya namanya Mama Ajengan Ahmad Sanusi, ya, Gunung Puyuh. Saya ngaji kitab Nasolibat itu sama cucu beliau, Kiai Haji Dedi Ismatullah, udah meninggal, dulu rektor UIN di Bandung, masih hidupnya. Lanjut, beliau ngaji sama ayahandanya Kiai Haji Badri Sanusi. Beliau ngaji dengan ayahandanya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi berguru dengan Syekh Mukhtar Al-Buguri, ulama Bogor yang masyhur di Mekah, makanya makomnya di Ma'lah. Beliau berguru dengan Syekh Mahfud At-Termasi, Pacitan. Beliau berguru langsung dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berguru langsung dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Jurumiyah. Beliau berguru lagi dengan Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Punya guru lagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kitab Bajuri itu. Berguru lagi dengan Syekh Abdullah As-Sanusi. Berguru lagi dengan Syekh Abduddin Al-Aizzi. Punya guru lagi Syekh Muhammad bin Umar Bahrul Razi. Punya guru lagi Syekh Abdul Karim Asy-Syahrastani. Berguru langsung dengan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali berguru lagi dengan Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Punya guru lagi Syekh Abu Bakar Al-Bakilani. Berguru lagi dengan Syekh Abdullah Al-Bahili. Beliau berguru langsung dengan pencetus aswaja yang lahir tahun 260 Hijriah, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Berguru lagi dengan Syekh Abu Ali Al-Jubai. Punya guru lagi Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Berguru lagi dengan Syekh Abu Huzail Al-Allaf. Punya guru lagi Syekh Ibrahim An-Nadham. Berguru lagi dengan Syekh Wasil bin Atha, Amr bin Ubay. Berguru beliau dengan Syekh Wasil bin Atha. Beliau berguru langsung dengan putra Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali langsung dari Kanjeng Rasulullah, Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo, ada yang bisa ngulangin 1 juta dah di bahasa. Pak, Bu, biar kita nggak lupa sama guru-guru kita. Sebab yang namanya ulama bukan kata Taufik Rahman, kata Quran. Surat kedua, juz kedua, 154. Wala takulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan sekali-kali Anda mengatakan para alimil ulama kita, para aulia kita, mereka mati. Mereka tetap hidup. Walakin la tasyurun, akan tetapi sampean aja yang nggak bisa merasakannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tuh bicara sanad dari jalur Jawa Barat. Ya Allah, kalau disebutin yang namanya nyebutin begitu doang Pak, itu baru dari jalur bawah Jawa Barat. Saya punya incit, emang dulu ngaji langsung dengan siapa? Jalur Habaib dari Kuitang, emang ngaji langsung dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hafsi. Ngaji langsung dengan Habib Salim Jindan, ngaji langsung dengan Habib Ali Bungur. Disebutin ketemu dengan para habaib yang di Yaman, sebutin lagi atas, ketemu lagi dengan baginda Nabi besar kita Muhammad. Jadi begitu tong, bukan nama Mbah Google. Iya, zaman sekarang begitu Bapak Ibu, mau jadi ustadz instan, ya enak. Kebanyakan makan instan aja sakit. Coba aja 2 minggu instan aja makan. Nggak perlu 2 minggu, seminggu kembung sakit aja. Begitupun yang namanya belajar. Dah saya terusin mengutip pendapat beliau di makalah yang berisi 4 makalah, ditempatkan pada penempatan yang pertama. Beliau kutip satu hadis Nabi yang begitu indah, yang malam hari ini di acara haul saya akan jadikan rujukan pembahasan kajian kita malam hari ini. Siap masih? Kuat? Ini baru pemanasan aja udah 15 menit tadi. Benar ya, lanjut ya. Oke, kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Iya. Kenapa Pok? Iya. Pok Aisyah makan tales, ketawanya biasa aja keles. Ya selingan biar nggak ngantuk.
Iya, kan begini ngaji dapat tapi ngantuk enggak, begitu enggak? Soto babat sayur katuk selingan obat ngantuk. Tapi saya minta antara kita bahas enggak perlu semuanya, minimal kecilendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Setuju? Biar pendek yang penting. Jangan sujud dulu nggak apa-apa. Kalau udah masuk kan rasanya enak. Ini mah ngerti ya bocah. Kalau udah enak jangan dikeluarin lagi. Ilmunya. Setuju ya? Di situ bahasanya begini Bapak Ibu. Ya Aba Dzarrin, Kanjeng Nabi berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jaddidis safinah fa innal bahra amikun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis al amala fa innan naqida basirun. Itu bahasa Arab semua. Saya mau nanya dulu, pahim tuh? Jadi kalau dia bahasa Arab jawabannya pahim tum, jawabannya pahimna. Pahim tum? Kurang jelas biar kompak. Pahim tum? Nah begitu. Kalau ditanya sobar tum, ya sobarnya begitu. Ulang lagi. Pahim tum? Sobar tum? Calan tum? Biar nggak ngantuk. Bercanda bah. Iya, ada janji makan colena. Kalau nggak bercanda kan kurang enak. Kita terus lagi Bapak Ibu. Nah, pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari 4 macam. Malam hari ini saya jadikan rujukan. Apa sih artinya? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kata Kanjeng Rasul. Pesan yang pertama apa? Disebutkan di sini apa? Tolong jadi di safinah, perbaharui selalu kapal kamu. Fa inna safara, fa inna safar, yang namanya perjalanan kamu ya, di mana laut itu amikun, sangat dalam. Wa khus, ambil oleh kamu azada, perbekalan kamilan yang sempurna. Fa inna safar, karena lautnya perjalanan kamu tempuh sangat jauh. Wa khaffifil himla, ringankan beban kamu. Fa innal aqobata kaudun, di jalan banyak rintangannya. Wakhlis, ikhlaskan, tuluskan apa? Al amala, amal ibadah kamu. Fa innan naqida basirun, karena Allah Subhanahu wa taala Maha memantau. Yuk kita lihat berapa macam pesannya Bapak Ibu. 4. Jadi di safina fa innal bahra amin, perbaharui kapal kamu karena lautannya dalam. Bu, Pak, bukan kata saya loh. Tadi di mukadimah saya pinjam bahasa Nabi yang terdapat di dalam syarah daripada Fathul Mu'in dalam kitab I'anah. Nabi yang pesan ini, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwis. Tidaklah setiap jenazah yang ada di alam barzahnya percis seperti orang yang sedang timbul tenggelam di tengah lautan. Maka kata Kanjeng Nabi, yantaziru, itu jenazah nungguin. Apa yang mereka tunggu? Dakwatan, permohonan doa. Dari siapa? Nabi sampaikan yang pertama, minibrihi, dari anaknya langsung. Au akhihi, dari saudaranya. Au sadiqin lahu, dari temannya. Ketika almarhumah orang-orang tua kita mendapatkan kiriman doa dari anaknya, dari saudaranya, dari sahabatnya, bukan Taufik Rahman yang menjamin. Apa katakannya Rasul? Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Bahagianya mereka lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Sekarang kita buktikan. Ibu-ibu yang ada di dalam, Bu, ada nggak yang udah punya mantu lebih dari 1?
Ya, slow Pak, sana nyampaknya dulu nih. Ya, ntar ada gilirannya. Itu main nyamber aja dia. Maaf ya Pak ya, jangan marah. Gamis merah tabrak kacamata. Jangan ada marah di antara kita. Ya. Bu, Ibu, ada nggak yang punya mantu lebih dari satu? Yang mana? Ibu yang ngomong. Oke. Nah, Ibu berapa punya mantu? Tadi katanya banyak. Mantu. 3. Oke. Ibu, dari 3 mantu yang paling jauh di mana tinggalnya? Jambi. Itu udah satu aja, Jambi. Oke. Bu, itu mantu manggil ibu manggil apa? Umi, mama, apa mother? Ya kan saya nanya biar danta. Apa? Mama. Ya. Ya kan kali aja manggil mother. Gitu, iya. Jangan kayak bocah zaman sekarang, emaknya cakep banget namanya Zainab, dipanggil nyokap. Bapaknya cakep Abdullah, dipanggil bokap. Digabung bonyok. Tuh. Dah, manggil apa Bu? Emak. Ini ceritanya menantu, ya, berangkat ternyata jam 8 pagi nelpon ibu nih. Nelpon, begitu nelpon, ibu tolong nih, ini saya praktikan contoh saya jadi mantu ibu nih. Nelpon jam 8 nih, dari Jambi nih mantunya nih. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, jangan bengong Bu, jawab. Iya, assalamualaikum. Dia ngomong nih Pak mantu nih, ternyata begitu ngomong mulai begini, Ma, aye minta maaf banget. Udah maaf panjang pakai banget lagi. Kita orang Betawi langsung aja nyerocos, lu kenapa tong, lu gak kesurupan kan? Kenapa kok tetumbenan ngucap maaf segitu panjangnya? Apa kata mantu yang di Jambi? Enggak mak, saya enggak kesurupan, saya waras, saya sehat. Lantas kenapa minta maaf segitu panjangnya? Begini mak, saya dari Jakarta kebetulan berangkat mau ke Kalimantan, tadi jadwal pesawat jam 5 pagi. Saya belum sempat pamitan ke emak, tadi berangkat dari jam 3 karena ngejar subuhan di bandara. Saya berasa salah mak, belum pamitan, belum minta doa, sekarang saya udah ada di Kalimantan. Makanya saya berasa salah, saya minta maaf, maafnya rada panjang. Begitu penjelasannya. Begitu mertua paham, oh begitu, ya udah tong gue maafin. Begitu kelar dari Kalimantan, urusan beres, cincai, pulus banyak, kan beres sudah tuh. Ya beneran Pak, saya kalau diundang keluar kota kalau urusan pulus nggak beres saya ogah. Lah beneran, kan bini sama anak nungguin di rumah. Ternyata urusan beres, pulanglah ke Jakarta dari Jambi, pengen mampir ke rumah mertua atau ke rumah mertuanya. Begitu sampai bandara, Suta sebelum berangkat kemari dekat, nelpon lagi, assalamualaikum. Nggak ucap maaf panjang sekarang enggak. Mak, alhamdulillah berkat doa-doa mak urusan saya di Kalimantan beres semua. Sekarang saya sebelum transit berangkat ke Jambi, saya mampir dulu ke emak, karena antar pesawat malam ke Jambinya. Ini masih pagi, saya mau mampir dulu mak, mumpung saya masih di bandara. Sebelum saya mampir ke emak, saya mau nanya mak, mohon maaf apa yang mau dibawain, mau matang apa mentahnya? Emaknya gaul, gue mau dua-duanya. Enak mantu lu dengerin nih, mau dua-duanya. Menantu yang cerdas, enggak jadi pelit, dua-duanya. Urusan di Kalimantan cincai beres, diambil tuh duit yang merah-merah 10 lembar. 10. Yang warna merah angka depan 105 gambar RI pertama. Berapa lembar? Berapa lembar? Jadi berapa duit tuh? 1 juta. Di otaknya kepikiran mateng mentah. Lah beneran, mentah matang, tuh keinginan mertua. Dengerin dulu gue jadi ini, jangan menurut senang jadi nggak baik, beneran. Bukan di fotokopi, duit asli tuh, masa buat mertua di fotokopi yang sambar geledek mantu yang begini asli, masa fotokopi katanya. Jangan, gimana mau berkah? Ya Allah, jangan fotokopi buat mbak, masa duit buat fotokopi, ya emang monopoli ya Pak?
Iya asli. Bu, nih saya dengerin nih Bu, mohon maaf Pak ya, terutama anak mantu. Diambil tuh 3 lembar yang merah, kebayang di benak pikiran menantu, oh iya emak aye doayannya roti britok. Roti apa? Britok, yang harganya mahal tapi kecil, kalau dipencet habis. Tahu kan? Nah, keluarin 3 lembar yang merah, beliin roti britok. Mohon maaf 300.000 dapat banyak ada? Banyak Pak. Ntar mertua makan gak habis, nyambat cucu tuh. Banyak sedondongan udah. Berarti udah dapat tuh yang namanya matangnya. Kesukaan mertua. Berangkat dari bandara deket kemari, begitu nyampe, kata pak sopirnya udah nyampe, mau turun, ambil dulu amplop, cemplungin 7 lembar yang merah. 7 lembar yang merah. 7 lembar yang merah. Berapa duit? Tadi 300 sudah dibeliin apaan? Tadi mertua mesen berapa? Bukan. Lu gak nyambung berarti. 200. Dari tadi aneh gak nyebut 200. Mertua mencen matang dan mentahnya. Begitu. Berarti roti britok udah ada matangnya. Turun dari mobil, amplop udah taruh kantong isi 7 lembar yang merah. Begitu menantu datang, mertua lihat, ya Allah ya Rabbi, jangankan bawa tentengan. Anak mantu lu jangan belaga budak, dengerin nih. Beneran Pak, kalau mau berkah begini cara hidupnya. Jangankan anak mantu datang bawa tentengan, baru nyampe aja Gunung Salak dia bilang besar, besaran hati. Bukan, gue lagi cerita dulu nih. Nah itu udah gedean hati orang tua. Ya Allah, ketemu sama mertua, apa kata mertua? Ya Allah tong lu pakai repot-repot, lah kan tadi emak minta matang mau mentah. Nah ini britok kesukaan mak, taruh di atas meja matangnya. Ngobrol menantu sama mertua tuh, apa kata menantu? Emang orang sibuk? Mak nggak berasa udah 11:30 siang, lagi dikit johor, saya izin johoran dulu mak ya. Kalau johoran mak bukannya kurang sono, ntar pesawat jam 4 saya ada janji lagi sama klien saya di bandara, supaya nggak ketinggalan semuanya, saya pamitan ya. Begitu pamitan nih menantu, duit yang di amplop 700.000 udah siap di tangan. Begitu cium tangan mertua, cium tangan yang bener tong, bukan ke sini. Dengerin tuh, bukan kemari, bukan ke sini, bukan ke sini juga. Tuh amplop yang isi 700.000, ketemu tangan menantu sama mertua, begitu ketemu ada keset-kesetnya. Apaan tuh? Amplop. Ya kan tadi amplop isinya. Ya Allah, mertua nanya lagi, ini apaan tong? Lah kan mak minta mentah nih. Cium tangan menantu, sampai berbunyi tuh. Begitu pamitan tuh menantu, mertua ngeliat roti di atas meja, belewer air mata. Betul nggak Bu? Belewer air matanya Pak. Begitu menantu pamitan, dia robek tuh amplop, ada 7 lembar yang merah, belewer air mata. Hai para anak mantu, saya ngomong begini bukan guruin, yuk sama-sama kalau kita mau berkah. Sekarang kalau kita balikin, apa sih artinya uang 1 juta dibanding dengan jasa-jasa orang-orang tua kita? Oh, bener Bu? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. 9 bulan lebih kita hisap darahnya, mengandung kita dari mulai 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Lantas begitu usia 120 hari emak kita mengalami ngidam. Yang namanya orang ngidam tuh uwe, yang dipengen yang macem-macem. Kadang-kadang pagi buta rata pengen megang kepalanya kereta lagi tuh. Ya Allah, tuh emak kita makin kesana 5 bulan, 6 bulan makin gede. Lantas 7 bulan makin besar, 8 bulan makin besar, 9 bulan makin besar. Dulu belum banyak rumah sakit, ada yang sampai 11 bulan, namanya istilah bunting kebo. Beneran loh. Di saat dia akan memperjuangkan kita, melahirkan kita, resiko cuma 2, kalau nggak hidup mati orang tua kita. Ya Allah, suami memang panik tapi hebat, masih sempat ngerokok.
Iya. Ya Allah ya Rabbi, sekarang apa artinya uang 1 juta rupiah dengan jasa orang-orang tua kita? Bukan kata Taufikur Rahman, Quran yang nyuruh. Tuh lihat surat ke-31, juz ke-21, ayat ke-14 15. Dia susui yang namanya anaknya. Kurang danta, surat 17, juz 15, ayat 23 24. Allah perintahkan emak kita pakai nyusuin kita sampai 2 tahun. Betul Bu? Tolong jangan dirubah, 2 tahun. Mak-mak zaman now suka rada belagu Pak. Dibilang 2 tahun katanya kelamaan, ntar bodi saya jadi gak bagus, jadi rusak. Bahkan dia bangga, Ustaz, anak saya kasih susu kaleng, dia sehat, kuat. Saya diem aja dah. Begitu umur 15 tahun, tuh anaknya dia cerita sendiri, Ustaz sambil nangis. Kenapa Bu? Anak saya saya suruh sholat, terus dijawab, gimana? Nak sholat? Dia jawab, mo. Saya balikin dah. Ya emang dari kecil dikasih susu kaleng, di kaleng dia berpala siapa? Ya udah jawabannya mo. Allahu Akbar. 2 tahun kita ya Allah disusuin. Apa artinya uang 1 juta rupiah? Betul apa enggak Bu? Ya Allah enggak bisa bayar. Tapi di saat orang tua berderai air mata karena bangga, karena bahagia, karena haru, dia angkat tangan, ya Allah, mantu saya yang di Jambi baik banget ya Allah. Orang tua mengucap begitu tuh, ya Allah, dia pengertian banget ya Allah. Bukan kata Taufikur Rahman, kata Abdullah ibnu Abbas. Di Quran ada 3 perintah Allah yang selalu berdampingan. Di antaranya surat Luqman ayat 14, anis kulli wali walidai. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tua kamu. Begitu orang tua belewer air mata karena bangga, haru, bahagia, angkat tangan, ya Allah, baik banget mantu saya Allah. Allah tinggal suruh para malaikat catat mantu di Jambi biar baik, baik kesehatannya, baik rumah tangganya, baik rezekinya, baik zurianya, baik semua segala urusannya. Jelas saya ngomong tuh? Tuh kalau orang tua yang masih hidup masih doyan roti beritok. Jelas? Paham? Nah, ini kadang-kadang udah meninggal dunia, kadang dibalik. Orang tua masih hidup, roti beritok masih doyan, nasi goreng kambing masih doyan, durian montong masih doyan. Ditanya tuh, udah ngirimin loh? Udah. Ngirimin apaan? Ke mertua. Udah Sat. Apa? Ngirimin apaan? Fatihah. Orang tua masih doyan martabak, ngirimin Fatihah. Bisa dimakan tuh Fatihah? Lah kagak. Kalau udah meninggal dunia. Dengerin nih. Woi. Kedengeran gak saya ngomong nih? Kalau udah meninggal dunia, baru udah gak doyan nasi goreng kambing. Kirimin kayak tadi tuh. Saya sebelum ngaji saya Fatihain dulu. Kenapa? Karena yang diharapkan doa dari anak-anak soleh dan solehah. Pak, Bu, masih kuat ya? Sekarang secara yang namanya doa buat mereka meninggal dunia masih dalam kitab I'anatul Talibin di halaman 275 juz ketiga sampai perihal yang meninggal nih sekarang. Kalau tadi buat yang hidup dikasih 300.000 jadi matang, 700.000 uang, bahagia bukan main tuh. Sekarang buat yang meninggal dunia, boleh saya baca hadisnya Pak? Boleh ya? Ini buat nangkis para orang-orang wahebo itu yang pada nggak yakin, bahkan menangkis orang katanya doa buat meninggal nyampe. Tolong jangan diterima tuh pendapatnya begituan. Kenapa? Bukan kata Taufikur Rahman, kata Quran dan hadis. Mana Qurannya? 1 surat ke-17 juz ke-15 akhir ayat ke-24. Allah yang perintahkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Itu Quran apa hadis? Berarti kalau Quran harus yakin apa enggak Pak? Allah yang nyuruh. Hadisnya mana Sat? Nih diantaranya saya bacain. Anna arwahal mu'minin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak panjang hadisnya. Tolong diterimanya pakai hati, biar nyampe rumah nyerep besok atau dari mulai ntar malam kita nggak akan lupa untuk matahin buat orang-orang tua kita.
anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya, bahwasanya arwah-arwah orang yang beriman mereka datang setiap malam ke langit dunia. Wa taqifu bi khizai buyutiha, mereka berhenti tepat di muka rumah-rumah mereka. Wa yunadi kullu wahidin minha bi sautin hazinin alfa marrah, mereka berseru dengan suara yang sangat mengharukan, dengan suara yang sangat menyedihkan. Apa seruan mereka? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aghoribi, wahai kerabat-kerabat terdekatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai kamu yang pada menempati tempat tinggal kami, wala bisu siyabana, yang pada pakaian kami, waktasamu amwalana, yang pada bagikan harta warisan peninggalan kami. Hal minkum min ahadin yazkuruna, apakah ada salah seorang di antara kamu yang masih selalu ingat kepada kami? Wa nahnu fi gurbatina, kami sekarang berada di masa pengasingan. Fi sijnin tawil, masa waktu yang sangat panjang dan lama. Wa hisnin syadid, benteng barzakh yang kami sudah tidak bisa menembus benteng ini. Farhamuna, tolong dong kalian biar pada sayang kepada kami. Yarhamkumullah, pasti Allah akan lebih sayang lagi kepada kamu. Wala tabkhalu alaina, kalian jangan pada pelit kepada kami. Annal fadlal ladzi fi aidikum, pangkat, jabatan yang kamu punya sekarang. Anna fi aidina, kami dulu masih hidup pernah mengalami fase yang demikian. Ketika ada anaknya yang mau menghadiahkan khatmul Quran, yang membacakan surah Waqiah, yang membacakan surah Yasin, yang membacakan surah Al-Muluk, minimal Fatihah, minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bahagianya almarhum almarhumah lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa-doa dari anaknya ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Jelas saya ngomong nih. Berarti kalau buat yang hidup jelas caranya bagaimana, buat yang meninggal caranya gimana jelas. Hadis udah, ayat udah. Sekarang saya pinjam ilmu pengalaman, karena kata orang kulon, experience is the best teacher. Understand? Udah malam ya saja udah. Beneran. Saya ceramah ke daerah Cikarang, Bekasi. Bukan pemantun. Lagi cerita. Iya, nggak apa-apa. Tuh Pak, ternyata kelar acara haul, seorang nenek-nenek nanya sama saya, yang nanya nyak-nyak. Iya, umur udah 70 tahunan. Apa pertanyaannya? Guru, iya nyak. Saya doa seperti yang tadi guru contohin saya kagak bisa. Ngapa? Emang saya buta huruf baca tulis Quran. Ya, begitu Bu. Ya, nanya dia. Lantas dia nanya begini, guru, kira-kira doanya saya sama buat nyak babak saya pakai bahasa orang Cikarang nyampe apa kagak? Nanya begitu. Dia nggak jujur aja apa adanya. Saya bilang nyenengin hatinya Pak, nyak. Allah itu kan bukan punya orang Arab doang, nyak. Allah juga punya orang Cikarang. Iya. Nah, jadi jangan kita malah jatuhkan Pak. Emang udah buta huruf mau dikata apa? Iseng-iseng saya nanya, emang nyak doa buat nyak babaknya yang meninggal dunia pakai bahasa Cikarang doanya bagaimana sih? Saya tegesin Pak, sambil berderai air matanya. Dia angkat tangannya Bapak Ibu, ini doa nggak ada dimanapun, cuma ada sama orang Cikarang. Di kitab manapun saya nggak nemu. Begitu angkat tangan dipraktekkan sambil nangis. Begini guru doa saya buatnya baba saya. Apa doanya? Ya Allah, saya dengar tuh di hati saya geli Pak. Bagaimana doanya? Ya Allah, ampunin dosanya gua ngapa? Coba itu. Di kitab mana ada ngajarin doa begitu? Kagak ada. Saya, mohon maaf, saya mau ketawa dia lagi nangis. Takut dia kesiro.
Cuma di hati saya geli juga, waduh ini doa model-model begini. Dalam hati saya nerusin, waduh ini kalau doa gue terusin lebih mantap. Habis ngapa kita sambut, ya Allah ampun dosanya gue ngapa, head deh, mengapa, nggak ngapa-ngapa. Saya nyontoin begini kepada bapak ibu yang udah pada alim-alim di sini, yang udah pada pinter doa arwah, yang udah pada pinter ratiban, yang udah pada pinter baca Quran. Tolong sebagai tolak ukur, kalau yang orang Cikarang aja nggak ngerti bahasa Arab, segitu yakin dan mantepnya doa pakai bahasa Cikarang, ilo. Kenal bahasa ilo? Hah? Nggak ada orang Betawi berarti di sini. Saya salah sebut ya ini. Ya, masa iya? Nah begitu, Bu, Pak, masa iya yang pakai bahasa Arab masih ragu aja buat nyampe? Dalil logika terakhir, logika. Gus Dur masih hidupnya ditanya sama jamaah. Gus Dur, presiden kita yang udah meninggal, tahu kan? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur, ya Pak, emang udah malam udah Pak. Ya. Nanya begini ya jamaahnya, Gus, iya saya ngirimin Fatihah, terus buat yang meninggal dunia siapa? Orang tua saya. Lantas kira-kira kiriman Fatihah saya nyampe apa enggak Gus? Dia nanya sama Gus Dur, nyampe apa? Gus Dur balik nanya, sampean baca Fatihah? Iya Gus. Buat yang meninggal? Iya. Pertanyaannya nyampe apa enggak? Iya. Lah yang Fatihah sampean baca, habis sampean baca itu balik lagi apa enggak? Enggak Gus. Kalau enggak balik berarti sampai. Gitu aja repot. Lah Bapak mau ngirim barang sesuatu ke rumah saya kasih alamatnya, Bapak bayar ongkos kirimnya, apakah JNE atau yang namanya Tiki. Lantas begitu barang dikirim, alamat lengkap, Bapak udah bayar, tuh barang nggak nyampe lagi ke rumah Bapak, berarti kemana? Ya nyampe. Udah paham? Tuh, biar betul-betul makin yakin. Hadirin hadirat rahimakumullah, makanya pesan Nabi yang kedua, khuziz zada kamilan, ambil bekal yang sempurna. Fa inna safara, karena perjalanannya ba'id, jauh. Mohon maaf, di saat saya nyebut jauh udah jam 11 kurang seperempat. Ya saya nanya, dengerin dulu apa jangan suzon dulu. Ini udah jam 11 kurang seperempat, gimana terusin jangan? Ya, saya sebagai tamu yang baik nanya dulu ke tuan rumah. Kan ngomong udah 3/4 jam, dengernya belum, tenang aja Bu. Saya lagi nanya, bukan semua sudahin. Ini udah jam 11 kurang seperempat, gimana? Lanjut. Ya saya tanya dulu, takutnya Bapak Ibu puas, saya makin lemas, kan begitu. Bu, Pak, tadi disebutkan perjalanan jauh. Jauh. Beneran, hadis. Ini bukan bicara pulang ke Bogor. Ini bicara tadi hadis. Fa inna safaro ba'idun, perjalanan kamu begitu wafat sangat jauh. Biar lebih yakin, bukan kata saya. Lihat Quran surat kedua juz ketiga ayat 259. Jadi masih kuat ya? Ya berarti udah siap lagi nih Pak, ini ayat 259 panjang nih. Yang di handphone ada Quran mangga, silakan dibuka. Takut saya lupa kayak tadi di awal, bantuin ingetin. Lah manusia sifatnya hilap dan lupa, betul apa enggak Bu? Makanya kita di mana-mana nggak boleh tinggi hati. Kenapa? Sifat kita tempatnya lupa dan hilap. Ada guru saya, ada ustadz yang mau saya, lah padahal udah hafal 30 juz, entah bagaimana, lah begitu jadi imam baca watini, ujungnya jadi wal asri. Lah bisa aja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa aja manusiawi. Saya tadi di awal emang saya lupa bunyinya apa, cuma lagi keparangan lupa malam ini. Kenapa? Lah bisa jadi karena faktor kelelahan. Lah iya, ini asal tahu, ini udah suara restan. Hari ini ceramah yang kelima udah nih. Lah iya, tapi nggak kelihatan ngoyo kan? Nggak kelihatan ngantuk kan? Kagak, makanya kalah lu yang timbang nyender udah ngantuk saja. Lah iya,
Terusin jangan nih. Surat Al-Baqarah ayat 259. Bicara perjalanan panjang, bukan katanya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yauman aw ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wangdur ilal idami kaifa nunshiduha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Hebat, hafal semua ujungnya. Iya tuh Al-Baqarah ayat 259. Al-Baqarah ayat berapa? Pak yang megang handphone benar apa enggak yang tadi saya bacakan Pak? Halo, halo benar apa enggak? Ya Allah nyari aja susah gimana ngapalnya. Benar apa enggak tadi tuh? Itu bunyinya itu tadi begitu tuh. Kita lihat apa isinya. Nih pesan Nabi perjalanan panjang. Kenapa? Au kalladzi, atau seperti perumpamaan orang yang marra, dia melewati, wahia khawiyatun ala urushiha, yang ia lewati perkampungan yang sudah hancur berantakan. Qala, berkata orang ini, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya Allah, ini kampung sudah hancur berantakan. Aku yakin ya Allah, nggak ada bisa manusia untuk memperbaikinya lagi. Ya Allah, apakah engkau tadi mampu? Apakah engkau nanti mampu menghidupkan lagi hamba-hambamu yang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Ini mau ngapain Pak? Halo? Ya tadi katanya masih kuat ngaji. Kalau dibagi berkat buyar udah. Makanya tadi saya tanya dulu. Iya. Oh, ya Pak, sehebat-hebatnya ngaji kalau berkat keluar kalah udah. Ya bener. Iya. Terusin jangan nih. Nah, tadi saya tanya dulu Bapak Ibu. Karena nih ayat rada panjang, nggak kalah 15 menit. Iya, terusin dulu ya. Berkat tahan dulu dikit ya. Oke. Ya, repot. Kalah saya. Kalau udah berkat keluar kalah udah. Karena yang di otak udah ntar bini gue ngarepin apaan? Ada tikus pada beranak, bungkus buat anak. Begitu. Terusin dulu ya. Nah ternyata di ayat ini itu orang yang lewat melihat kampung berantakan, dia mengatakan nggak ada yang bisa memperbaikinya. Lantas dia kiaskan, ya Allah, apa entar engkau mampu ya Allah, hambamu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, apa engkau mampu bisa ngidupin lagi? Jadi ini orang ada rasa keraguan dengan kehebatan Allah. Begitu dia lewat perkampungan yang hancur berantakan, pindah kampung yang berbeda. Dia masuk sebuah padang sabana yang begitu indah. Banyak pohon-pohon rindang, angin sepoi-sepoi. Dia tambatkan keledainya. Diambil perbekalan makanannya. Lantas dia makan, perutnya kenyang. Di bawah pohon rindang, angin sepoi-sepoi. Nggak berasa. Obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk dia tidur. Pules. Begitu tidur, Quran yang ngomong, fa'amatahullah, Allah matikan dia orang. Ini Quran yang ngomong loh, bukan hadis. Fa'amatahullah, Allah matikan dia orang, diambil ruhnya. Lagi tidur diambil ruhnya. Bukan kata saya, Quran yang nyebut. Mi'ata amin, mi'ata amin, 100 tahun. Bu, Pak, Adek, ini yang ngomong Quran surat apa tadi? Ayat berapa? Allah matikan nih orang berapa lama? Ini bukan karangan Taufikur Rahman, bukan hadis juga, di Quran. Berapa lama? 100 tahun. Lama apa sebentar? 100 tahun. Iya.
Kita kadang-kadang baru tiba ngomong bahasa Arab, cuman yang namanya hitungan sholat aja pulang dari Madinah. Kalau lagi musim haji umroh, keluar dari Masjid Nabawi, kedengeran tuh yang khamsa real. Itu orang kita kalau nggak nawar nggak pede tuh. Begitu dengar khamsa real, mau nawar, ngomong Arab pas-pasan. Apa nawarnya? Tuan, lah khamsa real, kam arba'a rakaat. Yang jualan bingung kok jadi bawa-bawa sholat Johor. Oh maksudnya nawar 4 real cuman gak bisa ngomong Arabnya. Dikasih 4 real pede, maghrib keluar sarasa rokaat. Dikasih 3 real subuh keluar rokaat ini. Dikasih 2 real terakhir gacuan witir rokaatan. Pak Bu rahimakumullah, berarti Allah matikan dia orang berapa lama? 100 tahun. 100 tahun. Dalam kitab tafsir ini orang namanya Nabi Uzair namanya, ya. Kemudian kata Quran, summa ba'atha, setelah 100 tahun Allah balikin lagi ruhnya, dibalikin lagi, hidup lagi. Qala kam labista, Allah pun nanya sama dia orang, berapa lama anda di sini? Qala, dia pun menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Ya Allah, saya rasanya di sini baru 1 hari. Enggak ya Allah, rasanya baru setengah hari. Padahal sebenarnya udah berapa lama? Berapa lama? Ini gambaran pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah buat orang-orang tua yang udah meninggal dunia, anak cucunya soleh-soleha, saban waktu dia patehain, saban tahun dihaulin, maka walaupun menunggu hari kiamat lama, begitu dibangkitkan besok rasanya baru setengah hari. Yang ngomong bukan Taufikur Rahman, Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Berarti yakin apa enggak tuh? Yakin apa enggak? Makanya yang paling berbahagia malam hari ini keluarga Haji Jamhuri. Kenapa? Karena ingat sama orang tuanya dibikinin haul begini. Apalagi ntar pulang ada santunannya. Betul kan? Masya Allah. Singkat kata baru setengah hari jawabannya. Allah sangga bal kola bal lagista. Salah sampian. Salah kenapa? Sampian di sini udah berada selama 100 tahun. Kurang yakin? Nggak percaya? Yuk kita lihat. Fangdur ila to'amika wasyarabika lam yatasanna. Lihatlah perbekalan makanan minuman kamu yang namanya udah 100 tahun masih ada apa enggak? Bapak mau umroh dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Bukan. Beneran. Ini kalau udah kondusif saya besok bawa jamaah 50 orang Pak yang pada menang itu, beneran. Beneran, bukan bohong-bohong. Cuman karena memang pemerintah kita belum buka berangkat ke sana. Gitu. Ngeri saya juga, si Ahong ketusuk ulat. Si Ahong digigit ulat, orang bohong pasti kualat. Iya. Nah, Pak Bu rahimakumullah, ini contoh, itu udah 100 tahun makanan. Bapak mau berangkat umroh karena bonus. Yang berangkat bapak sendiri, itu istri karena takut nih laki nggak sarapan karena pesawat jam 7 pagi, berangkat dari rumah dari jam 3 ngejar subuhan di bandara. Udah dipesenin ayam bebek, kata istri tuh. Ya kan suaminya. Ntar istri jawab lagi, ayam naon my honey. Kenapa pamitan indah mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita, izinkan abang nyari duit kemana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Iya. Kalau laki bini begitu nggak apa-apa, jadi take and give-nya indah. I love you, you love me, you and me, fabi love. I belong to you, you belong to me, you and me, fabi belong. Iya, ntar masuk kamar, kanak-kangan, tinggal password pantun yang singkat. Kenapa bang? Ikan betok buah markisa, satu yang dipetok semuanya berasa. Ngomong-ngomong tadi nyampe mana tuh? Oh lu lupa dah. Bu Pak, ternyata bekalnya tadi saya contohkan, bapak mau berangkat umroh, takut nanti suami nggak sarapan, dipesenin Pak, ini di travel bag bapak tuh yang sebelah kiri itu nasi uduk ya, kedoyanan bapak. Karena saking girangnya mau berangkat ke umroh Pak, ternyata lupa sarapan, ketemu teman-teman di bandara. Begitu inget tuh nasi uduk, udah di Madinah udah 3 hari. Kira-kira walaupun sayang sama bini, tapi makan nasi uduk yang udah 4 hari, mau apa enggak?
Jangan. Nah, iya, itu baru 4 hari, apalagi 100 tahun. Halo? Di Quran disebutin berapa ratus tahun tuh? 100 tahun, udah nggak ada. Lihat lagi kalau kamu yang nggak yakin. Wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Silahkan kamu lihat kendaraan himar kamu yang udah berada selama 100 tahun. Kira-kira masih ada apa enggak? Masih ada apa enggak? Udah nggak ada. Lantas di situ kamu lihat lagi kata Quran, wangdur ilal idhami, lihat sisa tulang belulang yang udah pada nyatu jadi tanah. Wangdur ilal idhami, lihat sisa-sisanya yang tinggal serpihan-serpihan. Sekarang di hadapan kamu lihat, wangdur ilal idhami kaifa nungsiduha tsumma naksuha lahma. Itu tulang bisa bersatu lagi, dibungkus lagi dengan daging, falamma tabayyana, jadi lagi keledai, jadi lagi kendaraan. Qala, Nabi Uzair ngomong, ngajarin sama kita biar yakin adanya kehidupan alam barzah. A'lamu, makanya pakai isim tabdil. A'lamu, aku yakin dari Allah, annallaha ala kulli syai'in, sungguh engkau maha mampu dengan segala sesuatunya. Jam 11 kurang 4 menit ngasih tahu saya. Ya kalau terus-terus yang namanya taksi emang argo jalan lah. Kalau Ustadz udah disegel udah lagi. Dah terusin lagi Pak Bu rahimakumullah. Makanya ambil bekal yang sempurna, ambil bekal yang sempurna. Kenapa? Karena kata di mana disebutkan tadi hadisnya perjalanan jauh dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur, mengutip pendapat pengarang kitab tersebut, beliau rujukan kepada bahasa Nabi, 6 bekal yang akan setia bersama kita. Berapa bekal? Berapa bekal? Karena bicara harta pulang, anak keluarga pulang. Tuh lihat kemarin yang baru 2 hari meninggal di tol Jombang. Siapa? Apa? Apa? Nama artis apa? Bener-bener deh. Siapa namanya? Lakinya siapa lakinya? Apa? Itu ngomong-ngomong tuh dia suami istri udah punya anak belum? Gede apa kecil? Siapa namanya? Apa? Lah bener-bener itu. Begitu meninggal dunia anaknya dibawa nggak galah? Enggak. Pak Bu, begitupun besok kita akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Bu, Pak, kita bakalan begitu. Mata terpejam rapat, mulut sudah tidak bisa berbicara, jasad terkujur kaku kedinginan. Keluarga pulang, masih hidup ditanya, abang sayang bang sama Neng, masih hidup tuh. Jawabnya Masya Allah, ya Allah Neng, beribu-ribu burung gelatik hanya satu yang terbang melayang, beribu-ribu garis sating, cuman elu Neng yang gue paling sayang. Begitu bini meninggal dunia, dibungkus, masuk kain kapan, dipendam. Mau Pak nemenin kalau Bang Landang? Ada yang kadang-kadang tanah masih basah, satu laki udah kawin lagi. Ada di sini yang begitu Bu? Oh banyak ada gitu. Tuh, sama ibu juga begitu. Lah iya sama, maksudnya nggak bisa mengikuti. Masih hidup ditanya, Neng sayang sama abang. Ya Allah bang, kalau abang begitu insya Allah bang Neng. Kenapa? Naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah dua. Kalau cinta yang ditinggal, hidup semati kita berdua. Begitu laki meninggal dunia masuk lubang landak, ibu mau nemenin? Enggak juga. Pulang keluarga, pulang. Yang setia kata Kanjeng Rasul,
Makanya emang tuh orang-orang baik, kata Nabi dalam hadisnya tuh jenazah nanya, karena ada yang ngintilin, keluarga udah pulang, harta pulang, tapi ada yang gibangin tuh, yang ngintilin. Jenazah nanya, man anta lam araf di dunia ajmal minka. Sampeyan ini siapa? Saya lama-lama tinggal di dunia belum pernah melihat ada makhluk secakep kamu. Kata orang yang baik nih, yang ditanya jawab, tenang bro, tenang. Tenang, perjalanan sampean jauh. Ntar ngadepin makhluk Allah banyak, ada munkar nakir. Tenang, kamu perlu saya dampingi. Siapa kamu? Saya amal-amal baik kamu. Apa 6 hal? Tolong dijaga. Ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Biar nyampe rumah betul-betul nempel 6 ini. Karena saya lihat dari sini ke rumah kita banyak belokannya nih. Lah bener, ntar bini nanya, tadi hadir bang acara haul. Alhamdulillah biniku, suami kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Gue lupa namanya, pokoknya ada pantunnya aja udah. Apa ceramahnya? Banyak. Di antaranya tuh perihal alam barzah. Udah yakin dah abang sarang, dimana besok betul-betul doa buat orang tua dari kita sebagai anak, yakin sampai. Apalagi bang? Perihal tadi ada 6 bekal buat kita sebelum kita nyusul kayak bapak kita. Ada berapa bang? 6. Sebutin bang. Lu jangan cerewet neng, pokoknya 6 udah. Begitu apa enggak tuh ntar? Begitu apa enggak? Jangan, dijaga komitmen nih dong. Biar pendek yang penting. Iya. Ya ilmunya. Ilmunya. Udah malam begini ntar kalau dibalikin bapak ibu juga kecewa. Buat apa kalau panjang gak masuk-masuk, capek-capek doang. Ya ilmunya. Ya Allah, mimpi apa sekarang kali ini? Udah jam 11 lewat masih ceramah gitu. Emang belum kelar, 6 belum kelar belum. Iya. Bu, Pak rahimakumullah. Tapi doain ya. Besok saya berangkat, ini kan kita doain dari orang-orang yang soleh-solehah. Ya, pertama tadi udah di PCR karena besok berangkat ke Riau, pulang lagi ntar hari Jumat malam Sabtu, biar besok Jumat pulang kemarin lagi PCR hasilnya negatif juga gitu. Karena kalau saya nggak sampai kemarin lagi kasihan jadwal pada nungguin, maksudnya doain biar saya sehat afiat gitu. Ya saya doain bapak ibu doain saya juga gitu. Pak Bu rahimakumullah, saya terusin lagi. Jadi ada berapa tadi? Pertama kata Kanjeng Rasul, yang bisa nolong kita amal ibadah yang keseharian kita kerjakan, amal ibadah yang tolong jangan pernah kita abaikan. Apa? Perintah sholat 5 waktu. Sholat 5, jadi jangan dianggap remeh. Ini walaupun ngaji udah malam nih, besok subuh jam 4 lewat 8 menit kesiangan apa enggak nih? Awas janji loh. Jangan sampai jarum diambil kampak dibuang. Lah iya, nih ngaji bagus tapi subuh jangan kesiangan. Janji. Jangan dianggap remeh. Tuh yang pertama, sholat 5 waktu. Apaan? Sholat 5 waktu. Pak, Bu, kalau kita sholat nggak benar zaman now berantakan. Udah hampir 2 tahun anak-anak kita sekolah daring. Banyak yang curhat, Pak, mak-maknya Ustadz, anak saya belajar daring. Mengapa po? Saya yang darting. Begitu. Betul apa enggak Bu? Ya Allah ya Rabbi, kalau misalkan kita nggak betul-betul istiqomahkan sholat yang benar, bisa, mohon maaf, nggak eling, bisa. Ya Allah, banyak yang pada bunuh diri, banyak yang overdosis. Kenapa? Karena nggak punya iman. Tapi ketika kita jaga 5 waktu, jangankan sholatnya, baru panggilannya ada panggilannya. Di mana-mana sholat dulu apa fala dulu? Adan. Di mana-mana sholat dulu apa fala dulu? Sholat. Itu dari situ jadi ilmu. Hayya 'alas sholat. Ayo kita sholat. Baru habis sholat, hayya 'alal falah. Ayo kita sukses. Ayo kita menang. Ayo kita bahagia. Punya anak soleh soleha, bahagia apa enggak? Falah. Urusan lancar, bahagia apa enggak? Falah. Punya utang bisa kebayar, bahagia apa enggak? Falah. Punya bini soleha, bahagia apa enggak? Falah. Sholat, falah. Sholat, falah. Urusan lancar, utang kebayar, bisa berangkat keluar kota untuk tugas dan hasil berkah, punya anak soleh soleha, bahkan hafal 30 juz, bahkan harapan kita besok meninggal pengen husnul khotimah, tapi sholat ogah. Emang lu punya orang dalam dari mana? Lah iya,
Dai, kalau di dunia bisa Spanyol separuh nyolong. Lah kalau pengadilan Allah mah nggak bisa. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sholat fala perbaiki. Kau perbaiki jadwal sholat kamu, pasti Allah perbaiki jadwal kehidupan kamu. Berpangku tangan kaki dilipat, naik kereta makan coklat. Ketenangan yang kita dapat ketika kita menjaga perintah sholat. Begitu Bu, tuh dari 6 sholat, udah jam 11 lewat. Belum, jam ibu ngaco. Bu, lah saya mikirin coba dari 6 kalau satu bahasan 15 menit ya kelar jam 12 ini. Yang pertama sholat, enak aja. Rusak. Udah ngapain, mau udah kalah jangan jelekin barang saya. Dibilang rusak, ilogan jam gini pakai rusak. Maafin ibu ya, kerudung merah tak berkacamata. Jangan ada marah di antara kita. Kerudungannya merah itu, nggak kacamata, jadi pantun. Itu di belakang kenapa? Udah pada gelisah. Rahimakumullah. Yang pertama sholat, yang kedua, dah saya sebutin aja dah. Yang kedua, amal ibadah daripada bacaan Quran kita. Apaan? Bacaan Tolong yang muda-muda biar semangat ngajinya ya. Saya rada haru Pak, ada orang ziarah ke makam, tampilan keren, pet hitam, kacamata hitam, kaos hitam, jaket hitam, jam tangan hitam, cincin hitam, lepis hitam, sepatu hitam, surat Yasin doang yang laten. Begitu saya dengerin dari makam sebelah, dia baca surat Yasin. Kalau yang ngajinya benar Bapu, emang surat Yasin huruf ayat pertama 2 huruf-hurufnya ya sama sin, ya harokatnya berdiri, sin kayak alis mata. Kalau ngajinya benar bacanya Yasin, yang benar tuh. Karena nih orang megang surat laten, terjemahan hurufnya ada 5, YA,ASIN. Saya dengar dia baca di makam babaknya ya asin. Karena nggak pakai nggak pakai tolong ngaji. Tuh yang kedua, pahala bacaan Qur. Yang ketiga, kata Kanjeng Nabi, yang bisa nolong kita pahala puasa Ramadan kita. Tolong kepada emak-emak yang punya utang, jangan ingat utang pas bulan pas bulan Rejab aja marwah. Kalau punya utang dari sekarang silahkan bayar. Ustaz saya mau puasa sunnah karena utang udah kebayar, silahkan perbanyak. Tapi kalau puasa sunnah harus restu izin suaminya. Setuju Bu? Ibu lagi puasa sunnah, suami pulang dari luar kota jam 1 siang.